senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini kita kajian bersama. Duduk bareng, walaupun via Skype. Ada banyak orang mungkin yang menonton, tapi pada akhirnya kita akan sendirian. Sebagian orang takut untuk melanjutkan kehidupan. Trauma kadangkala dengan kebersamaan. Dia berpikir lebih baik sendiri. Sebagian bahkan ingin mati menyelesaikan kehidupan dia. Sehingga kita melihat ada usaha dari sebagian manusia untuk bunuh diri. Dan ada juga yang berdoa minta mati. Doa minta mati. Ketahuilah bahwa kehidupan ini dimulai dari ketidakadaan. Nggak ada. Kita dulu nggak ada. Nama kita juga nggak pernah ada yang menyebut. Dan suatu saat kita juga akan tidak ada lagi. Dalam proses yang terjadi itu nggak ada, kemudian menjadi ada, lalu menjadi tidak ada. Ternyata dalam proses itu manusia telah dikasih pelajaran bahwa engkau dulu sendirian loh. Ketika kita berada di perut bunda kita. Bersama siapa kita di dalam sana? Ya kita merasa ada ibu kita, ada bapak kita. Enggak. Engkau sendirian di sana. Tanpa pendamping, gelap gulita. Sepi. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kondisi penciptaan manusia. Agar engkau tidak congkak dan agar engkau bersiap-siap untuk hidup sendiri lagi. Di surat Al-Mursalat ayat 20-24, silakan dibaca. Insyaallah artinya bahasa Inggris ya. Nah, tafadhal dibaca. Surat Al-Mursalat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Dalam tempat yang cukup rahim sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Barakallahu fikum. Ya, ketika kita ingat kita pernah sendirian, lalu kita keluar ke dalam kehidupan ini. Dan manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu artinya ya sesuatu yang gak bisa kesepian. Dia makhluk sosial. Berat baginya untuk hidup sendirian. Walaupun pernah dulu sendirian. Bahkan salah satu hukuman yang menyakitkan bagi manusia adalah dibiarkan sendirian. Kalau kita ngelihat tuh orang-orang yang ditahan di penjara,
itu ada yang satu ruangan isi banyak orang. Sehingga mereka bisa ngobrol, bisa berbicara. Tapi ada satu ruangan yang hanya dia saja. Dia saja. Nggak ada hubungan dengan siapapun. Nggak kawan, nggak ada telepon, nggak ada televisi, nggak ada apa. Dia di kamar sendirian. Itu jadi azab buat dia, kesendirian dia. Kemudian ada yang diasingkan. Dulu waktu zaman Belanda jajah Indonesia, tuh tokoh-tokoh yang membakar semangat orang untuk merdeka, itu ditangkepin dan diasingkan, dibuang ke pulau ini, dibuang ke tempat ini, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari orang-orang yang mencintainya. Agar dia merasakan kesedihan. Perceraian juga menyakitkan. Dua orang yang saling mencintai, apalagi kalau sudah lahir dari keduanya buah hati yang mereka menghiasi kehidupan mereka, tahu-tahu harus berpisah. Ana pernah punya kerabat, tatkala dia bercerai sama istrinya, itu jadi malas makan, berpisah dari anak-anaknya, kurus kering tubuh dia, tersiksa dia batin dia. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa ada orang yang berjuang mencari follower, mencari subscriber, mencari kawan yang banyak. Karena memang dia suka dengan itu. Namun sebanyak apapun pengikut, mau memiliki follower 100 juta, subscriber 200 juta, engkau akan ditinggal sama semua orang-orang yang suka. Karena itulah kehidupan ini. Ketika malaikat mencabut nyawa, walaupun engkau dikelilingi oleh keluargamu. Jadi tatkala proses malaikat mencabut nyawa, keluargamu sedang ada di sekitarmu, dokter juga ada di situ. Tapi ketika engkau sedang sendirian. Ini proses memulai kesendirian. Tatkala engkau di perut ibumu, engkau sendirian. Walaupun ada ibu, ada bapak, ada kakak mungkin yang sudah lahir lebih dahulu. Dan tatkala proses engkau meninggalkan dunia ini, maka engkau sudah mulai sendirian. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Subhanallah syama. Ya, orang-orang di sekitarnya nggak ngelihat, nggak akan dapat mencegah. Engkau akan datang ke seluruh dokter untuk menyelamatkan dirimu, untuk menolong engkau. Nggak ada yang bisa. Engkau sendirian tatkala itu. Nggak ada penolong bagi engkau. Jadi kalau ada orang yang hidup dalam
dunia ini, kemudian ditinggal oleh kawan-kawannya, ditinggal oleh kerabatnya, ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Nah, engkau nanti akan ditinggal sama mereka dan engkau melihat engkau ditinggal sama mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Malaikat itu datang mencabut nyawamu. Proses nih, kesendirian. Engkau mati. Engkau dimandikan. Dibungkus dengan kain kafan. Disolatin. Masih banyak orang. Tapi engkau sudah sendirian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Apabila jenazah telah diletakkan, lalu dibawa oleh lelaki-lelaki di pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat, kalau dia orang yang soleh, kalau dia orang yang baik, jenazah itu akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi nggak ada yang dengar. Di tengah lautan manusia yang membawa jenazahnya, nggak ada satupun yang dengar. Engkau udah ditinggal. Mungkin kau berpikir engkau meninggalkan mereka. Manusia meninggalkan engkau. Engkau teriak-teriak, mereka nggak ada yang dengar. Wa in kanat ghaira salihah. Kalau ternyata dia bukan orang yang soleh. Kalau orang soleh ingin disegerakan. Udah aku berpisah sama kalian, aku mau sendiri. Letakkan aku di tempatku untuk sendirian di sana. Kalian silahkan pulang ke rumah kalian. Aku mau berada sendirian di sana. Tanpa kalian. Tapi kalau dia bukan orang soleh. Apa yang akan dia katakan? Kata Nabi SAW, qalat li ahliha. Dia akan berkata kepada keluarganya, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Wahai celakanya nih jenazah. Kalian mau bawa kemana jenazahku itu? Mau dibawa kemana? Dia berkata kepada keluarganya. Yasma'u sautaha kullu syai'. Segala sesuatu mendengar suaranya. Jeritannya. Illal insan. Dalam riwayat illa thaqalan. Kecuali manusia dan jin. Walau sami'aha la sa'iq. Kalau dia mendengarnya, dia bakal pingsan. Iya jemaah. Kita sendirian walaupun dibawa oleh orang banyak. Oke, keluarga datang ikut nguburin. Kalau dia orang terkenal, orang baik. Ada orang terkenal, ada orang baik. Orang terkenal mungkin dia banyak fans dia. Jutaan. Yang ngantarkan orang banyak. Tapi adakah satu yang akan menemanimu di dalam kuburan? Satu. Nggak ada. Engkau akan sendirian di sana. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyit thalatha. Yang ikut mengantarkan mayit itu 3. Oh, ada 3. Berarti nggak sendirian dia. Yang mengantarkan engkau banyak. Ada 3. Yang pertama ahluhu. Keluarganya. Ikut mengantarkan. Bahkan kadangkala bapaknya mati. Nungguin anaknya. Karena anaknya mau nganterin bapaknya. Mau diantarkan kemana bapakmu sama engkau? Iya, dia ingin ngantar bapaknya ke tempat untuk sendiri.
hartanya. Di antara makna hartanya, kata para ulama, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, banyak yang nganterin. Bukan karena kesolehannya, karena fulusnya. Ikut, nah, kendaraannya ikut nganterin. Wa amaluhu, dan amalnya. Yang dia kerjakan selama ini. Antara dia sama Allah Azza wa Jal, itu ikut nganterin engkau. Fayarji'u uthnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang, yang satu tinggal. Oh, ternyata engkau nggak sendirian. Iya, ternyata nggak sendirian engkau. Tapi tetap sendirian. Keluargamu pulang. Paling lama berapa sih anak akan nunggu di kuburannya? Habis nguburin jenazah bapaknya, ibunya, dia selesaikan. Kemudian dia doa, orang-orang pada pulang. Keluarganya mau berapa lama di kuburan situ? 1 jam. Kalau yang ana lihat nggak ada ya. 10 menit. Apalagi anaknya udah capek, udah dari malam nggak tidur ngurusin jenazah ibunya. Aduh, udah ngantuk dia. Ketika dia meletakkan jenazah ibunya ke liang lahat, seakan-akan beban itu lepas saja. Selesai sudah. Mungkin dia sedih. Tapi nggak bisa dampingin orang tuanya. Nggak bisa dampingin kita. Kita akan tetap sendirian. Kembali sendirian kita jemaah. Haibati fillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi wa tawalla, kalau jenazah itu diletakkan di kuburan. Udah diletakkan di kuburan, udah dimakamin. Keluarganya, kawan-kawannya yang nganterin pada pulang. Ditinggal dia sama. Innahu la yasma' qur'ani alihim. Ini yang mati dengar suara sandal orang-orang itu pada pulang. Pada pulang semuanya. Awalnya kan rame. Pulang rame, tinggal anaknya mungkin. Anaknya juga pulang. Ketika sudah pada pulang, atahu malakan, datang 2 malaikat. Engkau sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Fa'aq'adah. Lalu didudukkan orang ini. Kita akan didudukkan. Fayaqulani lahu. Lalu berkata 2 malaikat kepada dia, Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini? Yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, Ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu undur ila maq'adika minan nar. Engkau lihat nih. Di situ ada jendela yang terbuka menuju ke neraka. Engkau lihat itu tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Maka Allah telah gantikan buat engkau tempatmu di surga. Tunjukkan juga. Sendirian, iya. Kemudian nanti akan datang orang yang mendampingi. Ketika dilihat siapa yang dampingi ini. Orangnya indah wajahnya. Pakaiannya bagus. Wangi orang itu. Lalu bertanyalah orang ini. Man anta? Engkau siapa? Kata dia. Wajahmu kok menyenangkan katanya. Kok wajah orang yang bawa kebaikan? Apa kata orang ini? Ana amaluka saleh.
aku amal baikmu. Jemaah rahimakumullah. Manusia itu sulit untuk sendirian. Makanya dikasih pendamping amal soleh di kuburan. Kadangkala yang keluarganya menangis, kesian, bapak sendirian di sana, ibu sendirian di sana, gimana di sana. Kalau dia orang soleh, ada temennya. Kata Nabi SAW, wa ammal kafir. Adapun kalau dia orang kafir, awil munafiq, atau yang pura-pura Islam selama ini. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, apa kata dia? La adri. Kuntu aqul ma yaqulun nas. Aku nggak tahu ya, tapi aku mengucapkan apa yang diomongkan orang. Kata orang Muhammad Rasulullah, aku mengucapkan itu. Lalu dikatakan kepada dia, la darait wala talait. Engkau nggak tahu, engkau nggak belajar, engkau nggak baca. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian dalam kesendiriannya, orang ini dipukul dengan martil dari besi. Baina udhunai. Di antara kedua telinganya dia dipukul. Fayasihu sayhatan man yalihi illa thaqalain. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka dia teriak dengan teriakan didengar orang yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Lalu nanti didatangkan lagi pendamping dia. Subhanallah jemaah. Kita tuh kalau dikasih pilihan, antum sendirian di kamar atau dikasih pendamping. Tapi pendampingnya ini berbau busuk. Wajahnya buruk. Pakaiannya jelek. Antum milih mana? Sendirian atau didampingi dia? Sendirian kita pilih. Allah kirimkan pendamping. Ketika dia melihat orang ini yang gak mengenakan sama sekali. Dia tanya, siapa engkau? Wajahmu wajah yang membawa kejahatan. Aromamu busuk. Kau siapa? Kata orang ini, aku amal busuk. Aku kemaksiatan. Dosa-dosa. Lalu orang ini ketakutan. Dibukakan untuk dia jendela ke surga. Ini tempatmu di surga. Allah sudah gantikan buat engkau tempat di neraka. Ketika lihat neraka, dia baru saja melihat surga yang begitu indahnya. Lalu dikasih tahu ini tempatmu neraka dalam kondisi kesendirian dia bersama amal buruk dia. Maka dia tidak ingin kiamat itu terjadi. Ahibati fillah, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya. Sendirian. Nah, dihisap sendiri-sendiri. Padahal ketika kita sholat, kita berjamaah kan? Kita sholat berjamaah. Waktu kita berhaji, rombongan. Berbuka kadangkala kita buka bersama. Tapi sejatinya engkau sendirian. Itu orang yang sholat berjamaah di masjid. Apakah semua yang satu soft di soft pertama pahalanya sama? Nggak sama. Semua masing-masing sebenarnya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Maryam ayat 95. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Engkau gak akan datang sama bapakmu. Engkau gak akan datang sama gurumu. Orang kadang-kala berpikir ya,
Tenang, kalau engkau jadi muridku, nanti aku dampingi kalau hisab. Engkau sendirian, nggak bisa kemana-mana. Harta nggak ikut, jabatan nggak ikut, anak buah nggak ikut. Ahibati fillah. Kembali ke cerita pertama kita. Kita tuh diciptakan sama Allah, datang ke dunia ini sendirian. Keluar sendirian, disambut dengan kain. Lihat anak bayi kau lahir, disambut sama kain, dibungkus kain untuk dia, biar anget dia. Kadang-kadang dibungkus sampai kepala-kepalanya, hanya wajahnya yang kelihatan. Kemudian tidak berapa lama dia hidup di muka bumi ini, lalu dia mati. Dia mati kembali sendirian dan dibungkus kain lagi. Seperti ketika dia datang ke dunia ini, dia dihantarkan meninggalkan dunia ini dengan bungkusan kain itu pula. Jadi hidup itu hanya di antara dua kain itu. Terus rumah yang dia bangun, ya, kesuksesan yang dia raih, channel YouTube yang udah banyak followernya, akun Instagram dia yang punya jutaan pengikut. Gimana ceritanya? Nggak ada. Apakah kemudian channelnya mau dimasukin ke kuburan? Nih, engkau nanti di kuburan nonton tuh, subscribe-mu akan bertambah terus. Nggak ada. Ahibati fillah, di surat Al-An'am ayat 94 Allah berfirman. Surat Al-An'am ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum نعم تفضلي. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan apa yang kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Habis sudah. Kalian datang sendirian. Kalian dihisap sendirian. Semua yang pernah Allah berikan, engkau tinggal semua. Nggak ada yang kau bawa. Makanya kalau kita salah memahami kehidupan dunia ini. Ada orang yang selalu kumpul sama kawan-kawannya, berangkat ke sana sama sahib-sahibnya, kuliner bareng, rekreasi bareng, ini bareng, semua bareng-bareng. Engkau akan kembali kepada Allah sendirian. Engkau akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah. Penerjemah pun nggak ada. Antara engkau sama Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita tahu kita akan kembali sendirian. Ya siap-siap untuk kesendirian itu. Dan kesendirian itu kayaknya nggak lama lagi. Nggak lama cuma. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat.
maka jangan sibuk ngurusin orang lain. Ya. Urusin diri kita sendiri. Apakah maknanya tidak ngurusin orang kita tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita ngurusin diri kita. Kita yang bakal ditanya tatkala melihat kemungkaran itu, lalu kita tidak merubahnya. Itu urusan kita, bukan urusan orang itu, urusan kita. Kita yang bakal ditanya, kenapa engkau tidak rubah itu kemungkaran? Maka maksud kita ngurusin diri kita sendiri, kita tuh jangan suka ngomongin orang. Fulanah gimana, fulan gimana. Coba engkau tanya, engkau gimana? Engkau. Engkau taruh cermin yang besar. Engkau berdiri atau duduk. Lalu engkau mulai melihat wajahmu di cermin tersebut. Engkau gimana? Engkau akan sendirian loh nantinya. Nggak ada kawan. Nggak ada penolong. Kecuali amal soleh. Tatkala orang tahu dia akan sendirian. Dan ternyata kesendirian itu mungkin di salah satu masanya ada kawan yang mendampingi tatkala di kuburan. Tapi setelah itu engkau akan sendirian lagi. Namun amalmu tetap mendampingi. Nggak akan berpisah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman agar manusia ini mempersiapkan diri. Untuk kesendirian dia tatkala dia harus datang telanjang. Nggak pakai baju. Nggak pakai sandal. Sandal pun kau nggak punya. Sekarang di dunia kita nggak punya sandal, kita pinjem sandal teman kita. Kita nggak punya baju, kita pinjem. Hari itu nggak ada. Maka Allah perintahkan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu. Engkau bawalah. Bawa apa Ustaz? Terserah engkau. Engkau mau bawa apa? Kan tadi udah tahu dalam kesendirian itu. Nanti di kuburan apa. Nanti di padang mahsyar. Apalagi di sana. Ya jelas amal soleh. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kita dan kita akan berjumpa dengan Allah sendirian. Allah suruh kita untuk melihat, memperhatikan apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esok? Apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah tuh maha teliti ya dengan apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Ini buat teman-teman yang di Australia. Kalau ada pengumuman tanggal 1 Desember. Semua warga Indonesia yang ada di Australia akan dideportasi. Kira-kira apa persiapannya? Oh, kalau tanggal 1 enak Ustaz. Jadi kita tahu, kita bisa persiapan tuh sampai tanggal 1. Yang mau kita bawa pulang. Baik. Kalau dikatakan semua warga di Indonesia akan dideportasi, kapan? Kapan negara mau.
Bisa malam ini, bisa esok, bisa lusa. Apa yang akan dilakukan? Dia akan selalu siaga. Dia akan kumpulkan anak-anaknya, keluarganya, kumpulkan. Syuf, kita ini bisa dideportasi kapan saja. Maka tolong siapkan. Barang-barangnya masukin tas, kumpulin. Yang gak berguna jangan dibawa. Yang tidak berguna jangan dibawa. Jangan berat-beratin. Yang gak manfaat tinggal. Kita cuma punya jatah 30 kilo barang. Maka kita akan teliti. Jangan sampai overload barang kita. Sudah ditaruh di tas. Paspor apa semua ditaruh. Tetap beraktivitas. Tahu-tahu diketuk pintunya, ya rumah nomor sekian berangkat. Mereka berangkat. Tapi kalau dia nggak siap, barang belum ada yang masukin di tas. Juga kadangkala paspor ini itu juga nggak ketahuan ada di mana. Tatkala dia diperintahkan untuk keluar dari rumahnya, dia akan kebingungan. Begitu pula tatkala ajal menjemput kita dan engkau belum siap, maka engkau akan kebingungan. Apa yang diinginkan, ingin dibalikin, kasih waktu sebentar aja. 1 jam kasih waktu. Aku mau memperbaiki, nggak ada. Udah dikasih pengumuman. Selesai. Dan malaikat pencabut nyawa akan datang kapan saja dia mau. Sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa sama Allah. Lalu Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Karena lupa sama Allah, Allah bikin dia lupa sama maslahat dia, sama yang manfaat buat dirinya. Dia jadi lupa. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitung-hitunglah diri kalian. Mulai bikin perhitungan sebelum kalian dihitung. Kita nih dikasih fasilitas sama Allah, dikasih tugas. Hitung. Nikmat Allah gak akan bakal bisa kau hitung. Tapi paling tidak yang kau hitung dosa-dosamu. Dan amal soleh yang sudah engkau kerjakan. Apa? Wazinu qabla an tuzan. Dan timbanglah. Timbang. Setelah dihitung, ditimbang. Timbangan ini untuk melihat kualitas. Kau ngitung aku punya banyak. Timbang. Oh ternyata riak aku waktu ngamalin. Nggak ada gunanya. Watazayyanu lil ardil akbar. Dan berhiaslah engkau. Untuk pameran terbesar nanti. Berhiaslah. Kita disuruh berhias. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipamerkan kalian semua. Nggak ada yang tersembunyi. Kita perlu berhias sekarang mempersiapkan diri. Perhiasannya dengan amal soleh. Bukan dengan amal buruk. Ketika engkau nanti pada hari kiamat itu banyak dosa. Dipikul dosa. Dipikul. Keluar dari kuburannya ada yang mikul kambing. Yang mengembik. Ada yang mikul sapi. Bayangkan pemandangan pada hari itu. Aku kira fulan ini orang baik, ternyata na'udzubillah, orang zalim dia. Hari itu akan dipamerkan. Maka berhiaslah untuk hari itu. Haibati fillah. Modal kesendirian yang penting itu adalah rasa takut sama Allah SWT. Adanya rasa takut ini yang membuat manusia bersiaga, bersiap diri. Tatkala Allah Azza wa Jal berfirman tentang firman Allah yang di surat Al-Mu'minun ya. Mungkin dibuka surat Al-Mu'minun ayat 66 ayat 65.
ayat 60 ayat 60-61. Surat Al-Mu'minun ayat 60-61. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Barakallahu fikum. Nah, siapa mereka ini? Ketika ayat itu turun, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Yang dimaksud dengan orang-orang itu apakah orang-orang yang minum khamr, yang suka mabuk-mabukan, yang berzina, yang mencuri? Faqala la ya ibnatas, bukan. Walakinnahum, tapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, yang rajin salat, wa yatasaddaqun, dan mereka rajin bersedekah, wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum, dan mereka takut tidak diterima amalan mereka. Maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus mereka. Jamaah rahimakumullah. Suami istri ketika menjadi bapak dan ibu, biasanya dia mulai mempersiapkan anaknya. Ketika anak itu mulai besar, ya kalau itu anak perempuan, tahu-tahu satu nikah dibawa oleh suaminya. Yang anak cowok nikah, tahu-tahu dia izin, ayah, ibu, aku mau rumah sendiri ya, tafadhol. Nanti anaknya satu, semuanya akhirnya bapak ibu tinggal sendirian, masih berdua mereka. Yang satu mati, ibu tinggal sendirian. Satu mati, habis, dan mereka tetap hidup sendirian di alam kubur sesuai dengan amalan mereka. Maka jangan takut dengan kesendirian, tapi persiapkan diri untuk kesendirian tersebut. Jangan was-was karena itu satu kepastian. Satu kepastian yang akan menjemput kita. Allah sudah kasih tahu. Tinggal bagaimana engkau menyikapi dan mempersiapkan diri, bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk tatkala engkau sendirian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sydney Ustadz, ada titipan pertanyaan. Nah, kalau nanti yang ditanya man robuka itu kalau di kuburan Ustadz, kita harus ngafalin bahasa Arab, apa itu tergantung dari amalan, apa bagaimana? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Apakah nanti pertanyaannya pakai bahasa Arab Ustadz? Jadi kalau anak nggak bisa bahasa Arab, akhirnya gimana jawabnya nanti? Ada miskomunikasi nanti, bisa jadi. Bukan jamaah. Jadi menjawabnya itu dengan keyakinan. Malaikat yang bertanya akan bertanya dengan bahasamu. Apakah kemudian orang-orang akan bisa bahasa Arab? Bisa jadi di alam kubur. Maka yang perlu dipersiapkan itu kalau bicara bahasa Arab, Muslim itu hendaklah belajar bahasa Arab. Muslim itu. Qurannya bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab. Masa lebih mementingkan bahasa Inggris daripada bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab, Inggris jadi bahasa untuk cari fulus. Maka kenapa orang-orang berlomba-lomba untuk belajar bahasa Inggris? Karena memang untuk cari fulus oleh sebagian orang. Yang bahasa Arab juga ada yang semangat belajar bahasa Arab karena untuk kerja. Untuk dunia. Tapi gimana engkau belajar bahasa Arab demi untuk memahami agama kita? Paling tidak ketika sholat kita tahu dengan apa yang kita baca. Jadi menjawab pertanyaan malaikat itu dengan keyakinan. Makanya ketika orang fajir ditanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Kata dia, aku ngelihat orang-orang mengatakan dia nabi, maka aku ikut. Tapi dia tidak punya keyakinan di situ.
Jadi orang ini tahu tapi tidak meyakini. Maka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hendaklah kita mengenal Allah SWT. Agar tumbuh keyakinan di diri kita. Mengenal Nabi Muhammad SAW. Agar tatkala ditanya kita langsung mengatakan siapa dia? Muhammad Abdullah wa Rasulullah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Brisbane. Naam, tafadhal. Afwan Ustadz, ya ini di luar tema pertanyaan titipan. Ini ada postingan, katanya nih postingan ini dinisbatkan ke Ustadz. Boleh saya bacakan Ustadz? Tafadhal. Iya, ini anak lahir pesta, anak wisuda pesta, nikah pesta, mau berangkat haji pesta, naik jabatan pesta. 80% yang datang orang berada, pakaiannya mewah karena engkau mengundang tujuannya amplop si tamu. Orang miskin, kaum duafa, anak yatim karena bisa melihat dari jauh. Berarti hajatmu bukan sedekah tapi engkau sedang berdagang. Yang aneh kadang judulnya syukuran. Jadi ada yang ini apa namanya tuh bertanya ini katanya apakah ini setiap orang kan niatnya lain-lain ini Ustadz. Jadi nggak setiap orang berpikiran seperti ini. Betul. Bagaimana kalau misalnya amplop itu nanti di apa berikan ke apa kaum miskin gitu. Jadi begitu ininya. Siap. Bagaimana? Yang pertama itu bukan tulisan ana itu. Ya, nggak tahu ini Siap. saya postingan ini Siap. katanya dari tulisan. Jelas. Katanya. Nah, jamaah. Jadi kadangkala ada teman-teman itu yang mendengar Ustadz ceramah, lalu dia memahaminya, kemudian dia membuat tulisan sesuai dengan apa yang dia pahami. Sebenarnya yang ana sampaikan itu adalah berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ana ingat ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya adalah makanan walimah. Makanan pesta mungkin nggak mau diterjemahkan. Biasanya walimah ini pesta pernikahan. Yud'a ilaiha man ya'tiha. Yang diundang orang-orang yang nggak perlu. Yang dia nggak ingin datang sebenarnya. Kalau bicara makan, dia sudah memiliki banyak makanan di rumahnya. Cukup. Dia makan buat beberapa tahun. Bahkan makanan-makanan yang enak dia bisa membeli dan membuatnya. Jadi buat dia makanan walimah ini biasa. Jadi nggak terlalu berhasrat dia untuk datang. Dan itu yang diundang. Yang diundang orang-orang kaya. Orang-orang yang nggak pernah lapar. Yang udah kenyang terus hidupnya. Sedangkan orang-orang miskin yang ingin datang. Dia ingin makan. Karena walimah itu judulnya makan, undangan makan sebenarnya. Dia ingin tuh datang makan, tapi nggak diundang. Itulah yang kata Nabi SAW, makanan yang paling buruk. Jadi tulisan itu bukan tulisan ana. Jadi kalau berkaitan di sana, ada yang ngasih amplop, ada yang ini, tafadhol silahkan. Diterima hal itu, tergantung akadnya. Karena ada yang akadnya pinjem. Di beberapa daerah itu amplop itu pinjam, bukan pemberian. Nanti harus dibalikin itu. Itu bahkan ditulis, fulan berapa? 100.000. Ya sudah balikin 100.000 nantinya. Bukan engkau berpikir, oh nanti aku mau sedekahin 100.000. Kita suruh balikin sama dia. Maka hendaklah kita tatkala membuat sebuah acara. Apa tujuan kita? Entah apa tujuanmu. Tapi kalau engkau mencari ridha Allah Azza wa Jalla, maka undanglah orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Itu yang menyebabkan kita dapat rezeki. Kita tuh gak sadar keberadaan orang-orang miskin itu ternyata sebagai pembuka pintu rezeki buat kita. Kata Nabi SAW, Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong sama Allah. Kalian itu dikasih rezeki sama Allah. Tuh karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Makanya kita tuh kalau punya duit lalu kita bagikan kepada fakir miskin, kita itu salah satunya berterima kasih sama mereka. Mereka itu menjadi penyebab kita dapat rezeki. Kadang-kadang ada orang yang kita kasih lalu dia mengatakan, aduh udahlah gak usah, makasih bangetnya ini itu, gak ingin ngerepotin.
engkau nggak ngerepotin. Aku ini sedang cari rizki. Dan engkau menjadi penyebab pembuka pintu rizki. Jadi memang kebanyakan manusia kan tadi undangan pesta itu memang orang-orang berduit. Tujuanmu apa? Engkau kan juga ingin lah Ustaz, artinya kita ingin dapat tambahan rizki. Undang tuh orang miskin. Mungkin amplopnya nggak ada. Kalau orang kaya yang kau undang, Masya Allah tebel amplopnya. Tapi kalau orang miskin, dia nggak bawa amplop, malah makannya lebih banyak Ustaz. Kalau yang kaya-kaya makannya dikit Ustaz. Tapi ada yang fager-fager, Masya Allah. Bisa 2 kali nambahnya Ustaz. Ketahuilah, dia pembuka pintu rizkimu. Semakin banyak yang dia makan, semakin banyak yang dia bawa pulang, insya Allah semakin besar pintu rizki yang dibukakan oleh mereka untukmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, ada pertanyaan dari Kod, ada pertanyaan titipan. Nah, Apakah ketika kita meminta maaf kepada seseorang disebutkan atas kesalahannya satu persatu? Apakah wajib menyebutkannya? Jazakallahu khairan. barakallahu fikum. Nah, kalau bicara minta maaf, ada perkara-perkara yang bisa minta maaf secara umum. Kita minta maaf sama dia secara umum. Kita punya banyak dosa, kesalahan sama dia, kita minta maaf. Tapi kalau ada perbuatan kesalahan kita yang dia nggak maafi, maka kedatangan kita kepada dia adalah kita sebutkan, ya anak pernah punya salah sama anda. Waktu itu seperti ini, seperti itu. Nggak diceritakan pun nggak apa-apa sebenarnya. Kita sampaikan, Anda punya banyak salah, sengaja nggak disengaja. Anda mungkin pernah ribain antum atau apa ya. Ya wallahu a'lam, ada banyak kesalahan Anda sama antum. Anda mohon maaf. Kalau dia mengatakan, iya aku maafkan semuanya. Dan itu dari hatinya, selesai, cukup sebenarnya. Nggak perlu secara detail. Cuma memang kita lihat Rasul SAW itu ngajarin kita ketika minta ampun sama Allah SWT. Ada yang minta ampun secara mutlak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf mutlak sudah. Tapi ada minta maaf terhadap dosa-dosa yang secara khusus yang kita minta sama Allah SWT. Kita melakukan dosa A. Ketika kita bertobat, maka kita sebutkan sama Allah SWT. Tapi ketika sama manusia berkaitan dengan kesalahan kita, kalau dia mencukupkan diri dengan maaf umum, mamanya dia memaafkan, iya aku maafkan, maafnya umum loh. Engkau minta maaf secara umum, aku memberikan maaf secara umum. Tapi bisa jadi secara detail, umpamanya engkau pernah ngambil duit dia. Dia nggak terima, engkau nggak sebutkan waktu itu. Bisa jadi dia akan menuntut. Karena dalam benak dia, mamanya dia pernah ditipu. Dia nggak tahu siapa yang nipu dia. Siapa yang mengambil barang dia. Tapi dalam hati dia, aku akan tuntut pada hari kiamat. Lalu datang fulan, minta maaf ya aku punya salah sama engkau. Maafkan semua. Ya sudah. Secara umum memang dimaafkan. Tapi ternyata ada dosa-dosa detail yang dia akan tuntut. Dan itu akan tetap dituntut. Karena memang kata Nabi SAW berkaitan dengan seperti faliyatahalal. Minta dihalalkan sama saudaranya. Kalau memang tadi ada dosa yang memang orang itu akan menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan menjaga Ustadz Syafiq dan umat Islam seluruhnya. Allahumma Izin amin. bertanya, bagaimana dari pandangan akidah dan tauhid seseorang pindah kewarganegaraan ke negara kafir? Di negara tersebut tidak ada larangan beribadah, tapi tidak sebebas di Indonesia. Di antara azan tidak boleh terdengar keluar, kajian-kajian dipantau. Alasan kepindahan untuk kemudahan kesempatan bekerja di negara tersebut dan khawatir dengan kondisi di Indonesia. Barakallahu KL. fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Insyaallah semua pada tahu hukum tinggal di negeri kafir. Apa tujuannya? Para ulama menjelaskan, tatkala seorang tinggal di negeri non-muslim, dalam rangka dia berdakwah atau dalam rangka dia menuntut ilmu, dengan catatan dia dapat menjaga kehormatan dirinya di sana,
menjaga agamanya, menjaga keimanannya, maka diperbolehkan bagi dia untuk tinggal di sana. Tapi tatkala dia berangkat ke negeri tersebut hanya untuk cari makan, sedangkan di negerinya bisa cari makan sebenarnya. Bukan nggak bisa, beda sama terpaksa. Kita tahu Nabi SAW pada waktu itu dia menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah, Habasyah negeri kafir juga sama pada waktu itu sama Mekah, tapi lebih ringan di sana gitu loh. Insya Allah lebih bisa menegakkan agamanya daripada di negerinya. Maka disuruh hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Para sahabat berangkat ke Habasyah bukan dalam rangka untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka. Maka tatkala seorang muslim umpamanya pindah dia tinggalkan negeri dia ke negeri non muslim hanya untuk masalah ekonomi, hanya untuk masalah perut, maka dia telah meninggalkan kewajiban untuk hijrah. Sebenarnya bukan untuk hijrah, dia hijrah dari negeri Islam ke negeri non muslim gitu. Dan Nabi SAW berlepas diri. Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Ini sebagai bentuk ancaman dari Nabi SAW. Maka buat teman-teman yang tinggal di sana, lihat ketika engkau tinggal di sana dan memberikan manfaat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk masalah perutmu, maka insya Allah semoga masih ada udzur buat engkau tinggal di sana. Dan para ulama berbincang, hijrah itu memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tatkala di negeri itu memang nggak bisa menegakkan agamanya, sama sekali dia nggak bisa menegakkan agamanya. Yang sunnah di negeri itu dia bisa menegakkan agamanya, alhamdulillah dia bisa beribadah dengan baik ya, walaupun tidak sebebas di negeri lainnya, umpamanya di negeri Islam lainnya, maka bagi dia dianjurkan sebenarnya untuk tidak tinggal di sana. Namun juga para ulama menjelaskan, tatkala keberadaan umat Islam di sana berdampak dalam penyebaran agama Allah ini, maka silahkan. Jadi ada unsur dakwah di sana, bukan unsur cari uang aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Jadi begini Ustadz, ada satu bapak dulunya, satu bapak ini hijrah gitu ya Ustadz, bertobat. Tapi dia terkenal sekali dulu kalau dulunya itu zolim, maksiat dan segala macam. Sehingga orang-orang taunya ini bapak orang jahat gitu ya Ustadz ya. Kemudian bapak ini yang sudah hijrah bertobat meninggal, tapi orang-orang nggak tahu kalau dia sudah hijrah. Lalu anak-anaknya ini suatu saat minta bantuan ke para muslim, tapi semua rata-rata muslim ini menolak karena tahu enggak bapaknya jahat. Ya. Sehingga yang nolongin akhirnya non muslim Ustadz. Walhasil anak ini kesel atau gimana, keluarlah dari Islam, murtad gitu Ustadz. Pertanyaannya, apakah ini menjadi dosa jariah untuk mereka-mereka yang dulu menolak membantu karena sudah suudzon, atau bagaimana? Ini membantu proses kematiannya dia, Pak, jenazahnya dia. Iya, finansial gitu. Iya, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita tahu pengurusan jenazah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Kewajiban bersama. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak dosa. Tapi kalau ternyata nggak diurusin itu jenazah oleh orang-orang Islam ini, semuanya berdosa. Semuanya berdosa pada waktu itu. Maka ini menjadi catatan buat kita ya. Jadi kalau fardu kifayah itu kewajiban bersama yang memang seharusnya
kita bersama-sama melakukan. Tatkala memang sudah ada beberapa orang yang bantu, yang lain sudah nggak wajib buat mereka. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apakah mereka yang tidak mau membantu akan berdosa yang menyebabkan kalau bapaknya kemudian nggak diurusin, maka akan berdosa. Tapi kalau enggak, sebenarnya ada yang ngurusin Ustadz sebenarnya. Yang ngurusin itu, ngurusin jenazahnya ada, tapi nggak banyak orang yang ngurusin. Tapi alhamdulillah jenazah akhirnya dikubur, disolatin dikubur, berarti selesai, telah terlaksana tersebut. Tinggal sekarang bagaimana kondisi berkaitan dengan anak ini yang akhirnya murtad. Apakah itu karena dosa yang tidak membantu dia? Wallahu a'lam bishawab. Dilihat. Mereka yang tidak membantu itu sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada anaknya mungkin. Agar anaknya jadi orang baik. Karena dalam agama kita ini, mengobatin kesalahan itu bisa dengan beberapa cara. Cara yang pertama dikasih nasihat. Dibantuin, kasih uang. Orang yang berbuat jahat ini ya, kita bantuin, kita kasih uang. Cara yang kedua, itu diboikot. Iya. Dalam rangka memperbaiki, orang itu diboikot. Di masa Nabi SAW ada sahabat yang diboikot. Sampai 40 sampai 50 hari. Nggak ada yang berbicara sama dia. Istrinya suruh pisah dari rumah dia. Sendirian, 3 sahabat nih. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Benar-benar diboikot. Dia datang ke masjid ya. Dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ka'ab ketika itu mengatakan, aku nggak lihat. Kayaknya Nabi menggerakkan bibirnya atau tidak. Jadi satu kota Madinah itu berubah menyikapi dia. Sampai kata Ka'ab bin Malik suatu hari, ada yang bertanya di pasar. Mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab? Aku tanya, aku kata dia. Ada surat dari Raja Ghassasin kalau nggak salah. Dari Raja kafir. Isi suratnya itu, aku mendengar bahwa saya sahabatmu telah memboikotmu. Udah berubah sama engkau. Bergabunglah engkau bersama kami akan memuliakan dirimu. Itu Ka'ab, ini fitnah lagi kata dia. Surat itu dimasukkan ke tanur. Ke tempat pembakaran api dia lemparkan surat itu. Dia sedang diuji keimanannya. Jadi kondisinya sekarang, ana mengatakan wallahu a'lam. Jadi kita, kalau memang tujuan teman-teman tadi, jenazah tetap diurusin sebenarnya. Jadi fardu kifayah itu terlaksana Ustaz. Tapi yang berkaitan dengan finansial, memang akhirnya tidak membantu keluarga itu. Jadi bukan yang mati, keluarganya nggak dibantu sebenarnya. Dengan tujuan umpamanya supaya dia bertobat kepada Allah. Kalau dia orang yang beriman, maka insya Allah dia akan semakin baik. Ka'ab bin Malik diuji keimanan dia jemaah. Dengan fitnah seperti itu. Nggak ada yang mengucapkan salam sama dia. Istrinya pun suruh berpisah sama dia. Nabi SAW yang lembut ketika itu pun tidak peduli sama Ka'ab bin Malik. Maka kita tidak bisa menvonis kawan-kawan yang tidak membantu itu. Apakah berdosa atau tidak, kembali kepada tujuannya. Dan dia innamal a'malu binniyat. Dan murtadnya orang ini bisa jadi karena tadi tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari bapaknya ya. Sehingga ya Islamnya Islam KTP yang dia siap untuk menjual KTP dia, mengganti KTP dia dengan KTP yang baru kapan dia mau. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan tugas kita sekarang gimana? Ini kan bicara masa lalu udah terjadi. Sekarang apa yang perlu dilakukan? Ya perlu mendakwain saudara kita. Datang kepada dia. Sampaikan kepada dia indahnya agama Islam ini. Kemudian kalau dia tanya, kenapa ketika ayahku meninggal dunia kok nggak dibantuin? Sampaikan kepada dia. Ada catatan buruk dari ayahmu dan kami nggak tahu. Tapi Allah tahu. Maka minta maaf sama keluarganya dan ajak dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Barakallah fiik Ustaz. Wafikum. Mau tanya, apakah seorang hamba akan diadab atas perbuatan yang tidak bermanfaat, dan jika dia sadar bahwa dia telah banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, apakah dia masih pantas untuk berdoa minta surga Firdaus Al-A'la sebagaimana nasihat Rasulullah? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau bicara perbuatan tidak bermanfaat, ingat bahwasanya perbuatan tidak bermanfaat itu ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dan termasuk kesempurnaan seorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seorang itu dia meninggalkan perkara-perkara yang nggak berguna gitu buat dia. Tapi pertanyaannya, ya kembali kepada yang tidak berguna itu sampai tingkat haram, maka dosa. Makruh, maka dia nggak berpahala. Seharusnya ditinggalkan, dia dapat pahala. Dia dapat manfaat. Kalau mubah, tinggal dilihat. Kebanyakan engkau berbuat yang mubah itu, yang kau akan kehilangan kesempatan untuk dapat surga yang tertinggi. Karena nanti amalan itu akan dihisab. Ketika itu amalan mubah, ya nggak pahala, nggak dosa. Tapi waktumu habis untuk perbuatan-perbuatan itu. Lalu kalau pertanyaannya, apakah pantas kemudian dia meminta surga yang tertinggi? Namanya minta, nggak apa-apa minta. Tapi hendaklah engkau tahu diri. Sehingga tatkala ada seorang sahabat yang disuruh minta sama Nabi SAW, Rabi'ah al-Aslami. Nabi SAW mengatakan kepada dia, Sal hajatak ya Rabi'ah. Mintalah hajatmu hai Rabi'ah. Kau kepingin apa? Kata Rabi'ah, aku pikir dulu ya Rasulullah SAW ya, agar aku dapat mendampingimu di surga. Awa ghaira dhalik, Rabi'ah. Atau yang lainnya Rabi'ah. Kau dari mana kata dia? Pikirnya apa? Dia dikasih tahu sama keluarganya untuk minta itu. Kata Rabi'ah enggak. Ya Rasulullah, ketika aku berpikir dunia ini, aku mau minta hajat dunia, aku akan tinggalin, kata dia. Semuanya akan ditinggalkan. Maka aku berpikir kayaknya meminta sesuatu yang abadi. Maka akhirnya Rabi'ah meminta kepada Nabi SAW, hajat dia agar dapat mendampingi Rasul SAW di surga. Apa kata Nabi SAW? Kalau seperti itu, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dalam rangka tadi engkau ingin bersamaku di surga dengan banyak-banyak sujud, dengan banyak-banyak sholat. Artinya meminta sesuatu yang besar itu perlu adanya usaha. Mintalah yang tertinggi. Dan Nabi SAW yang nyuruh. Idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdaus al-a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga yang tertinggi. Apa yang diperlukan? Usaha. Bagaimana waktu kita dipenuhi dengan hal-hal yang berguna. Makanya kalau ada seorang mahasiswa, seorang pelajar yang ditanya sama ibunya, engkau kepingin nilaimu apa? Aku ingin kumlot, ibu. Ya udah, sungguh-sungguh engkau. Dan terbukti dia sungguh-sungguh untuk kumlot. Biasanya orang, engkau ingin apa? Yang penting lulus lah. Maka biasanya dia malas. Ya, ketika yang penting lulus, pantas dia malas. Tapi insya Allah orang yang benar ya. Karena bicara doa, ada yang cuma di lisan. Orang yang benar minta dari hatinya. Maka dia akan berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Berbicara tentang kesendirian, wanita yang ditinggalkan suami meninggal, itu ada masa idah ya Ustaz ya? Ya. Lalu, pada masa idah ini ada yang berkata kepada beliau, engkau boleh keluar asal dikawani.
ditemanin begitu, entah kemana begitu. Saya menginginkan Ustaz menjabarkan masalah ini, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Mendetailkan, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyaki. Ya jemaah, berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Allah Azza wa Jalla mengatakan tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashra. Dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Di mana dia menunggu? Ya di rumahnya. Terus bagaimana dengan perempuan yang bekerja? Ya, tatkala dia memang punya hajat, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia. Dia boleh bekerja, dia boleh keluar, tapi di siang hari dia keluar. Gak boleh dia bersolek, gak boleh dia merias diri dia. Dia keluar karena hajat dia, karena urusan dia. Bukan keluar untuk jalan-jalan. Bukan keluar untuk bersenang-senang. Jadi, di masa Nabi SAW, Sofia ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk mengurusi kebunnya. Ketika panen ya, perlu ada bosnya yang ngeliatin ini itu ya, untuk mengatur ini dan itu diperbolehkan. Jadi perempuan yang sedang masa iddah, hukum asalnya dia tinggal di rumah dan dia tidak boleh berias, tidak boleh bersolek sampai selesai masa iddah dia. Adapun keluar rumah, ketika ada perlunya, ada hajat dia keluar, maka diperbolehkan dia keluar untuk menyelesaikan hajat dia. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi ketika dia ada hajat yang menyebabkan dia keluar, tapi keluarnya tolong di siang hari, maka diperbolehkan bagi dia. Seperti itu. Kalau tadi dikatakan ditemanin, ya kalau memang ada teman alhamdulillah, tapi kalau hajat dia, umpamanya dia keluar nggak ada teman, ya nggak ada masalah sebenarnya, tapi dengan catatan tadi keluarnya itu karena ada keperluan. Bukan untuk jalan-jalan, ada pengantinan di sana, ada walimah di sana, kumpul-kumpul di sana. Kalau itu dia diperintahkan untuk menghormati suaminya salah satunya. Tetap di sana perbanyak ibadah di rumah, perbanyak sholat dan subhanallah ya. Dikasih masa iddah itu agar dia memperbanyak amal kebajikan salah satunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, Assalamualaikum. Sydney lagi, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ini titipan pertanyaan menyambung yang soal hijrah ke negara lain sehingga meninggalkan negara aslinya itu ya, Ustaz. Naam. Kalau ada anak memang dia niat ke luar negeri, ke negara kafir untuk bekerja, tapi niatnya untuk bantu orang tua, Ustaz. Sampai akhirnya dapat izin tinggal, dapat paspor, jadi warga negara gitu, Ustaz. Tapi niat dari awal memang mau membantu finansial orang tuanya. Jazakallah khair. Itulah jamaah ya. Tinggal di negeri non-muslim ini sangat beresiko sekali. Apalagi hanya untuk urusan perut. Untuk urusan ekonomi. Dan negeri kafir beda-beda ya. Nggak bisa disamakan. Secara bagaimana mereka memberikan kebebasan beragama kepada umat Islam. Ada tempat-tempat yang nggak bisa sholat ya. Sulit sekali mereka untuk beribadah. Ada tempat-tempat yang ada kebebasan buat mereka. Tapi tetap masalahnya itu engkau berada di negeri yang berpotensi membuat engkau akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dengar azan ya. Dan kemaksiatan mungkin terbiasa dilihat di jalanan. Kita kalau biasa ngelihat berhala ya, patung, tiap hari kita ngelihat berhala. Mungkin di awal kita itu menentang ya. Na'udzubillah. Melihat kemaksiatan di pinggir jalan ya. Na'udzubillah. Lama kelamaan biasa. Ini yang berbahaya gitu loh. Maka kalau dikatakan tadi niatnya berbakti sama orang tua, apakah harus ke negeri sana? Atau karena di sana lebih banyak fulusnya walaupun resiko di agama. Resiko di agama.
Maka tetap ya buat anak-anak yang ingin berbakti sama orang tuanya, berbaktilah sama orang tuamu. Tanpa dengan harus tinggal di negeri non-muslim yang menyebabkan dirimu akan berbahaya di tempat itu ya. Sampai ada seorang syekh yang mengatakan, ini kalau nggak salah di Inggris. Ketika itu syekh itu datang ke sana, dia ngomong sama seseorang, engkau boleh tinggal di sini kalau engkau memang tinggal di sini. Tapi catatanmu, engkau harus jamin bahwasanya anakmu, cucumu itu beriman kepada Allah SWT. Terjaga keimanan mereka. Akhirnya orang yang dikasih tahu itu nangis. Dia minta maaf, iya syekh. Jangan cucunya, anaknya sudah nggak benar. Ustaz, kalau bicara benar nggak benar di negeri Indonesia pun bisa nggak benar. Iya, sama aja sebenarnya. Tapi potensinya berbeda. Karena kondisinya di sana itu subhanallah. Murtad, ada di Indonesia orang yang murtad, iya. Ada lagi di Amerika. Ada temen nih, dia cerita, dia tinggal di Jamaika. Kadang-kala dia ke Amerika, dia ke tempat sahibnya di sana. Suatu saat, sahibnya ini punya anak gadis. Setelah itu, berapa tahun kemudian dia datang lagi, dia tanya, anak gadis mana? Kok nggak ada? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena di beberapa negeri itu, anak setelah umur 18 tahun, orang tua tuh nggak punya kuasa atas anak. Nggak ada. Dia berhak menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Jadi resiko ini sebenarnya yang ditakutkan. Oleh karena itu, tatkala tujuan ke sana untuk menyampaikan agama Allah, tatkala keberadaannya itu bermanfaat untuk syiar agama Allah, tafadhol. Tapi kalau keberadaannya hanya untuk makan, apakah engkau siap untuk mengorbankan agamamu? Karena kondisinya gimana Ustaz, ini itu. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Jadi tetap hendaklah mereka berusaha untuk menjadikan keberadaan dia. Kalau dia tetap berada di tempat itu. Kalau tetap engkau berada di negeri itu. Maka jangan sampai keberadaanmu hanya untuk perutmu belaka. Tapi ada syiar agama ini yang engkau tebarkan di sana. Karena pada hari kiamat nanti akan ditimbang amalanmu. Kebaikan dan keburukan itu. Dan semoga dengan engkau mengajak orang-orang beriman ya. Artinya negeri yang awalnya tadi mungkin jauh dari Islam. Dengan keberadaan umat Islam bertambah di sana. Sehingga terjadi komunitas umat Islam ya. Yang memberikan dampak baik kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada banyak yang masuk Islam. Maka keberadaanmu bermanfaat bukan untuk perutmu. Tapi untuk akhiratmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Apa ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane. Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang merayakan hari kelahiran Rasul SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini? Khilaf mu'tabar. Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang
bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya muktabar atau tidak muktabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang, yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang perlu. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustadz gimana Ustadz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustadz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustadz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit, dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar. Yang fulan ngomongnya nggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan nggak ribut terus ya ma. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Saya mau nanya, ini kebetulan nih gimana caranya kita mau berusaha untuk meminta maaf kepada seseorang dengan segala upaya yang keras karena takut nantinya bakal berjumpa pada masyarakat nanti nggak yang sana di hari kemudian hari. Terus tapi dia tetap kekeh nggak mau maafin kita, Ustaz. Terus gimana kita menyikapi semua itu? Barakallahu fiik. Ya jemaah. Menjadi hak seseorang untuk tidak memaafkan. Iya. Makanya dalam proses qisas, kalau ada orang yang membunuh orang lain, lalu pihak keluarga pembunuh minta maaf kepada pihak keluarga terbunuh. Mereka kondisinya, mereka boleh memaafkan. Mereka boleh memaafkan
tapi tetap minta denda, bayar dia, mereka juga tetap boleh minta qisas. Iya, itu hak dia. Makanya kalau kita kemudian menghadapi orang-orang yang tidak mau memaafkan kita, gimana? Itu hak dia. Maka yang harus kita lakukan adalah banyak berdoa buat orang itu. Doakan dia. Semoga dibuka pintu hatinya. Dan juga kita bisa dengan usaha lain, cari orang lain lah, siapa yang bisa membuka pintu maaf buat antum dari dia ya, buat anti dari dia dengan cara ngobrol ya. Mungkin dia mau ini itu dibujuk. Kadangkala kita bujuknya dengan kasih hadiah. Kemudian juga jamaah, kita tuh kalau minta maaf hendaklah dikasih jeda waktu. Orang itu kalau emosi kadang-kadang nggak akan memaafkan. Sehingga Nabi SAW memperbolehkan orang itu untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari. Itu batas maksimal. Setelah 3 hari harus bertegur sapa. Karena 3 hari biarkan dia merasa emosi dia sampai turun, sampai adem sendiri, baru kita minta maaf sama dia. Kemudian kalau orang itu yang tidak memaafkan kita kemudian memutus hubungan sama kita, tidak bertegur sapa dengan kita, berarti dia yang berdosa. Kita kan udah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi kalau dia mau ngambil hak dia nantinya, dia akan ambil hak itu. Namun yang jelas, tanpa dia boleh untuk memutuskan hubungan. Karena memutuskan hubungan termasuk dosa dan anti sudah nggak berdosa. Karena nanti sudah berusaha. Tapi berkaitan dengan kesalahan, nanti akan ada hisab pada hari kiamat nantinya. Maka banyak-banyak doain dia dengan harapan semoga pintu hatinya terbuka. Dan semoga juga dia dikasih rezeki yang banyak. Dan doa itu akan jadi kebaikan buat anti. Dan pada proses hisab pada hari kiamat, kalau nantinya dia menuntut kepada anti, maka ada pahala yang akan bisa dibagikan buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih ada waktu Ustaz? Nah, berapa? Ada 2 pertanyaan dari penonton Ustaz. Siap. Gimana? Tafadhol. Boleh? Boleh. Oke, bismillah. Ini Ustaz dari hamba Allah, apakah kalau kita rutin membaca surat Al-Muluk Ustaz setiap malam bisa menemani kita di dalam kubur nanti? Barakallahu Oke, fikum. yang satu lagi Ustaz. Ya. Yang satu lagi, bismillah. Semoga Ustaz dan para kru dari SRB dan semuanya diberikan rahmat dan rezeki dan hidayah oleh Allah. Amin. Selalu keadaan sehat walafiat. Pertanyaannya Amin. Ustaz, mohon bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa meneladani sifat dan akhlak Rasulullah Ustaz? Karena iman kita kan naik turun begitu. Nah, Masya Allah. Barakallahu Barakallahu fikum. Ustaz. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah surat Al-Muluk itu kalau kita dawamkan setiap malam, yang memang ada hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan oleh ulama lain bahwasanya itu akan menyelamatkan dari adab kubur. Apakah dia akan menemani kita di kuburan? Amal itu akan menemani, bukan hanya surat Al-Muluk. Amal soleh kita akan menemani. Di antaranya surat Al-Muluk. Tapi surat Al-Muluk punya keistimewaan sendiri tadi yang dia akan belain kita dan menyelamatkan kita dari adab kubur ketika didawamkan. Hanya saja jamaah, banyak kita itu membacanya tanpa memaknainya. Jadi dipikir yang penting diulang-ulang Al-Muluk itu. Padahal di situ ada banyak nasihat, di situ ada banyak hidayah. Quran ini hidayah. Masa kita tiap malam baca surat Al-Muluk tapi nggak dapat hidayahnya? Maka tolong yang membaca surat Al-Muluk memahaminya. Lama-kelamaan awalnya dia nggak bisa bahasa Arab, tapi setiap dia baca sama artinya, lama-kelamaan akan kebayang tuh artinya ketika dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kebayang tuh terjemahan yang di bawahnya. Insyaallah itu akan menjadi amalan yang lebih mulia daripada hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan lupa anda sama pertanyaan kedua cuma. Astagfirullahaladzim. Hah? Meneladani Rasulullah SAW. Iya jemaah. Ya inilah. Kalau bicara iman kita naik dan turun. Sedangkan ada amalan-amalan yang menaikkan iman kita. Di antaranya adalah ilmu, belajar. Maka bacalah perjalanan hidup Rasul SAW.
Selain engkau berdoa minta supaya diperbaharui keimanannya, engkau baca. Baca perjalanan hidup Nabi SAW. Baca sunnah-sunnah Nabi SAW. Amalkan. Karena banyak kita membaca sejarah hanya sekedar, ya dibaca cerita doang. Cerita, oh iya, setelah itu selesai. Ingat, Nabi SAW itu adalah suri tauladan yang harus kita contoh. Sehingga tatkala kita membaca cerita Nabi SAW, tolong diamalkan dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya menjadi sebuah cerita. Dan insya Allah jemaah, kalau kita sering membaca perjalanan hidup Nabi SAW ya, bagaimana ceritanya cucunya, cicitnya Rasulullah SAW. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Apa kata dia? Kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam surah minal Quran. Kita dulu diajarin peperangan Nabi SAW, sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Kita diajarin itu sebagaimana kita diajarin satu surat dari Al-Quran Karim. Dibikin orang itu hafal. Kita baca suatu surat supaya hafal itu, sekali nggak hafal baca kedua. Dua nggak hafal, 3, 4, 5, sampai akhirnya kita hafal. 10 kali kita hafal. Setelah kita hafal, apakah kalau kita tidak membacanya, kita akan terus hafal? Nggak bakalan. Hilang tuh hafalan kita. Sehingga membaca sirah Nabi SAW itu, seperti kita membaca ya surat-surat yang kita hafal. Diulangin lagi. Ambil pelajaran. Karena dalam perjalanan hidup Nabi SAW itu ada banyak penjelasan tentang Al-Quranul Karim. Ketika kejadian ini turun ayat ini, kejadian turun ayat ini, bagaimana sikap Nabi SAW. Maka nasihat ana sering-sering mengikuti kajian tentang sirah Nabi SAW dan membaca juga sirah Nabi. Kalau sudah selesai, Anda udah pernah kajian sirah sampai selesai, engkau ingat semuanya. Banyak lupa. Belajar lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.